Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan. Gatel. Khususan para habaib yang ada di sini, ada Habib Dayat, Habib Alwi, Habib Ibrahim, Habib Najib Al-Abbas, Habib Ahli, para asatid, Jasa Suarga, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Salman, Ustaz Cecep, Ustaz Samsul, dan ustadz-ustadz yang lainnya, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Para hadirin semuanya, khususon Sohibul Bait ya, RT Kojek dan kroni-kroninya, semuanya alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, syukur waras, amin, ya robbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu haul daripada Ibu Maimunah binti Haji Bakri yang keempat. Alhamdulillah. Mungkin kita tadi sudah baca Yasin, tahlil, tahmid, istighfar, sholawat kita kemas dan kita transfer melalui BCA, Bank Sentral Akhirat. Semoga almarhumah diampuni dosanya, diampuninya, dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surga. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Ini kan haul. Saya ini baru datang Ambokan, jauh banget dari Bintara ke Sumur Batu itu bagaikan Sabang Merauke Bang. Saking jauh. Kalau haul itu kan temanya orang mati. Cuma dalam keadaan hujan-hujan seperti ini, saya nggak mau berbicara. Maksudnya nggak mau ceramah. Tapi saya cuma menerjemahkan saja. Apa yang perlu diterjemahkan? Kadang-kadang kita ini kan kebanyakan dari ajaran agama kita ini kan bahasa Arab. Orang tebang baca tapi orang ngerti apa yang ini baca. Terjemahan doa jenazah. Jadi kalau orang tuh habis sholat jenazah Pak ya, Allahu Akbar sholal hadal mayit wa kifayatin ma'muman lahi ta'ala, Allahu Akbar, takbir 4 kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok mesti pakai wabarakatuh? Memang begitu, ya, begitu ya sunahkan. Tapi mau tamat tinggal bejuri, walaupun nggak pakai wabarakatuh nggak masalah. Nah kemudian sang imam itu berdoa Pak, mendoakan jenazah, jenazah didoakan. Doanya apa? Doanya cuplikan yang ada di kitab Fathul Qorib. Imam akan mengatakan Allahumma hada abduk wa ibnu abdik. Artinya ya Allah, ini adalah hambamu, ya, putra dari hambamu. Kharaja, dia telah keluar. Kemana? Keluar dari mana? Min rohid dunia ila dulmatil khobri wa mahwalakih. Artinya dia sekarang ini sedang keluar dari keluasan dunia ini menuju kegelapan kuburan. Menuju kegelapan kuburan, dan nanti apa peristiwa-peristiwa yang akan dia akan temui. Itu Pak. Makanya jadi orang Islam itu Pak ya,
Jangan kemelinti dan kementus. Kemelinti dan kementus ini orang mau nyolatin jenazah. Sejelek-jeleknya orang kayak apa baik, ya. Ini masih ada harapan ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi kayak yang di Bintara. Emang di Bintara ada apa, Beb? Ora ada apa-apa. Jadi gini loh Pak, tetangga. Jadi seorang tetangga nih umpamanya nih. Tetangga ini mungkin bisa dikatakan orang belangsak. Ya, belangsak. Enggak banyak belangsak, banyak kesalahan ya. Cara sholat, cara puasa, judi iya, sabung ayam iya. Nah, tetangganya kan tahu. Ya, sabung ayam nih. Sabung ayam ya dosa, kalau pula bisa sabung orang. Dosa paling terbesar itu promotor bukan ya, promotor tinju Pak, itu dosa paling besar. Madu ayam aja ora boleh, madu jangkrik ora boleh, orang dorang. Hah? Cuma orang juga goblok ini orang mau ngadu. Itu di situ. Lah ini tetangganya kan tahu. Nah, tetangga tahu, maksudnya tetangga tahu, si A tahu tentang si B itu kalau kurang bagus lah, kurang ya itu maksudnya. Nah, ini sudah tua Pak, hati-hati kong, baik kong bucu maupun kong buan. Nah, kong, no si bulan mati kong, meninggal ya. Ayo dijak nyolatin. Oga gua, dijak nyolatin ke musola orang mau. Engkongnya bilang apa? Oga gua tahu siapa dia. Begitu Pak, oga gua. Nih pertama dia bilang oga gua. Orang mau maksudnya. Pertama. Yang kedua, gua tahu siapa dia. Emang kenapa kalau tahu siapa dia? Emang apa? Ngapa? Lah ini kan jadi ngomongin secara tidak langsung merasa dirinya lebih baik daripada tetangganya itu. Karena dohirnya memang begitu Pak. Dohirnya memang belangsak. Tapi kan orang nggak tahu apa yang terjadi. Kayak kisah zaman Nabi Musa. Sampai alaihi salam, sampai Nabi Musa tanya, ya Allah bagaimana diperintahkan sholat, istilahnya tuh nabinya mengadu, ya Allah bagaimana saya akan mensolati jenazah itu, sedang semua orang sekampung, sekota, orang mau, orang ada yang mau nyolatin. Emang ada RT Pak di Toyogiri. Lah RT ini nggak tahu ya, kita husnudon aja tentang RT ini dan RT yang lain. Dia RT ini bilang begini, masa Beb, ini yang ngomong sama saya, masa sholat duhur gak ada suaranya Beb? Nah, emang sholat duhur gak ada suaranya, ya kan itu sir, ya kan, suara sir. Terus saya bilang, lah Pak RT, emang duhur gak ada suaranya? Emang gitu. Nah ini kan kata-kata emang tuh RT ini orang pernah sebelang duhur ini. Ya kan, masa suara duhur gak ada suaranya? Lah Pak RT lah, duhur emang orang ada suaranya, duhur asal tuh gak ada suaranya, disunahkan memelankan suara sir. Emang gitu. Emangnya itu mahal Pak, itu ceritanya. Kita kembali kemana tadi? Ke tetangga engkong tadi. Oga gua. Yang pertama oga gua Pak. Catat ya. Oga gua ini 2 kalimat. Oga gua yang pertama. Yang kedua, gua tahu siapa dia. Emang kenapa? Kayak cerita zaman Nabi Musa. Apa kata Gusti Allah? Ya memang bener. Dia ini belangsak, semua orang pada tahu. Tiap hari minum homer, tele sampai ke jalan-jalan. Cuma masalahnya kalau dia melek, sadar kan, orang mabuk itu kan ada sadar. Jam 2 malam dia itu nangis Pak, nangis terseduh-seduh. Kenapa? Menangisi dirinya yang sudah ora karuan, sampai dia mengatakan, ya Allah terserah engkau ya Allah, saya mau ditaruh di neraka pinggir mana, pojok, tengah, pinggir, oke lah. Saking sudah pasrah banget ya, pasrah banget. Mau ditaruh di neraka pinggir mana, taruh di tengah, di pinggir. Tapi sebelum itu Pak, dia punya yatim 2 Pak. Ya, sebelum belewe, habis doa gitu, habis dia curhat sama Allah Ta'ala, dia ngasih ponakannya duit. Nih, dititipin, dipegang, digenggamkan, diusap kepalanya. Habis itu mabok lagi Pak.
Itu tiap malam. Orang tahunya dia mabok beler, tapi orang tidak tahu kalau dia curhat sama Tuhannya. Orang tidak tahu kalau dia ngelus-ngelus welas AC sama ini itu masalahnya Pak. Itu Pak. Manusia itu kan ada 3 macam Pak. Ada memang karena di mata manusia belangsang, tapi ada satu kebaikan. Bapak tahu gak Pak? Nika Ardila, artis kita Nika Ardila. Tahu orang? Itu yang nyolatin kurang lebih 800 atau 1000 orang. Oh iya. Kita belum tentu Pak disolatin orang 1000 orang atau 800 orang. Nah, lihat di Google. Nika Ardila, berapa yang nyolat? Yang nyolatin. Google akan menjawab, orang tahu gua. Waktu itu dia orang hitung. 800 lebih lah, kurang 1000 lebih, kurang lebih ke 1000 lebih. Ilok 1000 orang banyaknya Pak. Jangankan 1000 Pak, 100 tuh. Mamin mayitin yusolli alaihi mi'atun minal umama. Gak ada mayit yang disolatin 100 dari umat ini. Semua yashfa'una lah, semua mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah belas kasihnya. Ilok orang ada siji yang apa? Yang manjur ilok. Mesti ada Pak, itulah syariat kita datang tablik akbar hall, semakin banyak orang semakin bagus. Ilok orang ada yang manjur pisang. Mesti ada Pak. Dalam mungkin ada riwayat 40. Allahumma billahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Orang yang manjur keterlaluan Kota Bekasi Pak. Orang yang manjur pisang. Itu masalahnya. Dulu, kita kembali ke doa terakhir. Sampai mana tadi? Kharaja min rohid dunya. Dia keluar ya Allah dari luasnya dunia ini ila dulmatil khobri, menuju kegelapan kubur, dan apa nanti akan dia temui. Karena yashhad, dia dulu ya Allah, kitanya nih yang doa-doanya kan, kita doa imamnya kan doa, makmumnya kan amin amin amin, kan begitu Pak. Karena yashhad Allah ilah anta wa anta a'lam bihi minna. Dulu di dunianya ya Allah, hamba ini anggap si gendon bersaksi tiada Tuhan selain engkau, dan engkau ya Allah lebih tahu daripada kita. Allahumma in kana muhsinan, ya Allah kalau gendon ini orang bagus, orang baik, fazid fi ihsani, tambahkanlah kebaikannya. Tapi kalau gendon itu orang belangsak, wa in kana belangsakan, kalau ini belangsak, wa in kana musian, wa in kana musian, ini Pak, doa ini pentingnya saling mendoakan gitu Pak. Wa take and give. Wa in kana musian, dan apabila gendon ini belangsak ya Allah, orang jelek, wa tajawaz anhu, maka impaskanlah kesalahan-kesalahannya. Amin. Ilok Pak, kalau ada satu pun sebanyak itu 100 orang. Makanya kalau mati, Bapak kalau kepengen mati nih, mati malam Jumat atau hari Jumat. Kalau malam Jumat itu atau hari Jumat pagi itu targetnya itu kan disolatkan di masjid. Mana orang lagi kumpul. Jadi kalau Bapak kepengen mati gitu, ya malam Jumat atau pagi Jumat minum racun. Ya kan pas Pak, kalau kita nggak tahu, kan sudah bisa di setting. Minum baikon malamnya, kelepar paginya bawa ke masjid. Allahumma billahu warhamhu, hilang dosanya Pak. Ilok semasjid orang ada yang manjur bisa. Emang boleh Beb? Itu ceritanya Pak. Fatajawaz anhu, ya Allah, saya ulangi lagi terakhir. Oh ya Allah, apabila dia orang baik, maka tambahkanlah kebaikannya. Dan apabila si gendon ya Allah, orang belangsakan, orang yang musik, orang yang jelek, fatajawaz anhu, impaskanlah kesalahannya Allah. Walakihi birahmatik, temui dia dengan kasih sayangmu ya Allah, temui dia dengan rahmat ya Allah. Wal amna min adabi, berilah jaminan keamanan dari siksamu ya Allah. Amin amin. Masa orang ada yang manjur pisan Pak? Keterlaluan, ini sumur batu kumpul, sumur batu kumpul, orang ada yang manjur, tahu-tahu gendor mau digebukin. Aduh Pak, kasihan. Keterlaluan sumur batu, memang sumurnya ada airnya.
Ini masalahnya di situ. Ya, walaupun anna min adabi. Ini Pak Amin, mesti ada Pak yang manggil. Itulah targetnya kumpul-kumpul. Makanya orang matinya juga dapat, yang nyolatin juga dapat. Man sahidal jenazah hatta yusol. Siapa hadir jenazah sampai disolati, walahu qiratun wa man sahidah hatta yudfana. Ikut nyolatin dan ikut ke kuburan. Walahu qiratun, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, "Oh, ma qiratun ya Rasulullah?" Apa itu 2 qirat? Misal jabalin azmin, seperti gunung kecut yang gede, Pak. Maksudnya seperti gunung yang gede. Kurung buka, kurung tutup, kecut. Ya kan sudah kecil, nggak mungkin ke Jawa Timur, ke Jawa Barat. Ini kan gitu. Jadi pahalanya 2 gunung. Yang nyolatin dapat, yang disolatin juga dapat. Udah Pak, ciri gini gak usah panjang-panjang Pak ya. Kebulinya keburu dingin. Udah paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.